Nah, jadi ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu. Jadi oleh karena itu seringkali disebut dengan QMS. Jadi tulisannya 2015 menunjukkan tahun revisi. Kenapa 2015? Kenapa 2008? Itu menunjukkan tahun revisi gambaran saja. Nah, kalau bicara evolusinya begini. Tahun 9187, ini ngomongin lebih konsen kepada prosedur. Tahun 94 ISO 9001 94 adalah preventive action. 9001 2000 proses approach atau PDCA. 9001 2008 sama. 9001 2015 ini ada dua, ada risk and opportunity. Jadi improvement wajib. Yang kedua adalah ada risk management. Yang ketiga ada aturan-aturan terkait dengan manajemen representatif melekat pada semua departemen. Jadi manfaatnya yang saya sampaikan adalah standar ini diakui oleh dunia, meningkatkan kepercayaan, oke lah ya, meningkatkan produktivitas, memberikan sarana komunikasi antara manajemen dan karyawan. Pada saat manajemen meeting, mereview apa yang dilakukan kemarin, si leader, pemimpin lini kerja dalam sebuah operasi, punya kewajiban untuk mereview, ada daily, ada monthly, harian, mingguan, bulanan. Harian dia tanya, teman-teman, apa yang kamu lakukan kemarin? Apa masalah yang terjadi? Dan apa yang akan kamu lakukan besok? Kalau dia tidak melakukan itu, dia nggak bisa lapor ke pimpinannya, si supervisor. Supervisor nggak lakukan laporan ke manajemen. Karena operator itu setiap hari. Supervisor itu laporannya mingguan. Manajer itu bulanan, namanya manajemen review. Jadi memang terstruktur. Yang diomongin oleh supervisor dan operator di bawah adalah bagaimana mencapai target harian. Supervisor bagaimana menjadi pembantu karena tugas dia mensupport operation di bawahnya agar proses bisa lebih cepat, lebih baik, lebih mudah. Si manajer tugasnya adalah membangun strategi ide-ide baru karena dia dibayar mahal untuk membangun strategi. Yang biasanya kita sebut dengan inovasi. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang secara sistematis harus bersama-sama dan setiap orang secara hierarki harus mengerti perannya masing-masing. Biasanya di lapangan pengalaman saya waktu jadi operator, waktu jadi leader, saya ngomong begini, ini supervisor ini kerjanya enak-enakan minta laporan terus. Saya yang pontang-panting di bawah, kalau salah saya diomelin, checklist saya, audit saya, 5S saya, maintenance saya, cleaning saya, inspeksi saya, kerjanya apa dia? Itu si operator. Pada saat dia naik jabatan jadi seorang supervisor, ya ternyata nggak sanggup juga. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar. Ya, dia bekerja melalui tangan-tangan orang lain. Ini kan lebih leadership. Di atasnya ada manajer. Manajer juga kerjanya ternyata dari pagi sampai sore koordinasi terus, meeting terus. Karena dia harus tahu dari A sampai Z, dari ujung supply chain sampai dengan pelanggan apa yang terjadi. Dan harus akurat. Dan dia harus berpikir tentang strategi terkait dengan cost saving, terkait dengan bagaimana menciptakan benefit company. Ini ada di sini semua continuous improvement. Nah, tujuannya adalah mulia. Bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Jadi nanti kalau ini tumbuh dan berkembang ukurannya begini, bos. Ya perusahaan kita kan kalanya 500 orang nih, 400 orang. Iya. Gimana? Turnya jangan ke Ancol melulu lah, saya usulkan. Cobalah kita bawa ke puncak. Nanti jalan-jalannya itu satu keluarganya diajak. Terus di sini nanti paginya ke Taman Safari. Kita di sini lah semua. Ada barbecue. Kalau dikasih, alhamdulillah. Ini berarti perusahaan Anda profit. Jangan bicara, kalau Sulaiman kalau ngaji pasti dikasih itu dia. Dia anak sayangan. Bukan itu. Karena kondisinya company profit. Coba Bapak Ibu sekalian. Maka negosiasi itu dilakukan ketika dalam company profit dan itu tugas kita. Oke.